Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you doing? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. So, langsung aja kita will talking about postpartum hemorrhage emergency protocol. Semua videonya itu dalam bentuk HD. Kalau misalnya pada saat kalian nonton itu dia ngeblur atau tidak HD, diubah di settingnya, dicari kualitas tertinggi. Buat yang belum kenal aku, kenalin nama aku Rima. Aku tutor Prometric Exam. Buat teman-teman yang mau belajar gratis, kalian boleh tonton semua videonya. Atau misalnya ada materi yang perlu di request, boleh komen aja atau DM Instagram aku @rimasiomi atau @prometric.bd. Buat yang udah kenal aku, welcome back. Semangat belajarnya, jangan sampai kendur, ayo. Jangan sampai di-terminate, dipulangkan ke Indonesia Raya ini. So in this economy tetaplah stay di sana karena jadi nakes di Indo sedih banget guys. Oke, next, postpartum hemorrhage emergency protocol. Apa aja yang kita lihat? Mulai dari clinical resuscitation-nya, terus exam mastery, early warning, critical danger, contraindication, sama standard clinical framework-nya if we found this postpartum hemorrhage in question. Oke, defining the threshold and setting the baseline. Jadi dikatakan dia postpartum hemorrhage if kalau vaginal birth bleedingnya itu more than 500 ml, kalau dia dengan cesarean section lebih dari 1000 ml. Primary PPH itu within 24 hours terjadinya ya, is defined by this threshold or any blood loss accompanied by signs of hypothalamic. Okay, quantitative blood loss (QBL) is the preferred standard. Visual estimation frequently underestimate loss. Harus dihitung memang. Okay. The preventive standard of care, ini kan primary PPH 24 jam. Kalau secondary PPH, okay. Secondary PPH itu ya more than 24 hours. Oke, gampang ya. The preventive standard of care, ada namanya MTCL protocol atau active management third stage of labor. Yang pertama itu prophylactic uterotonic dengan pemberian oksitosin or sintosinon secara IM and IV immediately after birth. Okay. Second one itu control cord traction with counter traction. The third one is uterine massage after placental delivery. The danger of hypervolemia buffer. Precision dual line activated graft. Actually ini sebenarnya nggak penting-penting banget ya, karena mungkin you guys sebagian nggak yang terlalu noted banget lah kayak gitu. Dan ini juga yang penting adalah vital signs-nya yang kalian ingat untuk tanda-tanda orang shock hypothalamic. Oke, di sini vital signs-nya. Kita lihat di sini blood pressure-nya. Di early warning atau tanda-tanda yang perlu kita lihat pertama sekali adalah biasanya increase heart rate. Heart rate-nya itu akan meningkat. Tapi dia terabanya lemah. Tapi di line kedua itu yang late sign, yang gejala yang muncul terakhirnya kayak gitu, itu adalah blood pressure. Blood pressure-nya akan decrease, oke. Okay? Sedangkan ini percent of blood volume loss-nya. Nah, jadi kalau semakin banyak si blood volume loss itu, ya ini yang tanda-tandanya bisa kita lihat di kasusnya hypothalamic. Exam trap-nya waiting for hypotension to confirm hemorrhage. Jangan ditunggu hypotension, jangan. Hypotension itu tensinya turun drastis ya. Oke. Okay. Pregnant women can lose 30 to 30% of their blood volume before blood pressure drops. Hypotension is late, near terminal sign. Jadi ini tuh terakhir banget. Yang pertama kita lihat adalah heart rate-nya. Heart rate-nya itu akan berubah cepat dan biasanya terabalnya tuh lemah. Oke. Okay. Recognizing hidden shock before hypotension. The monitor 110/70. Ini kelihatan masih oke kan, masih normal. Tapi heart rate-nya already have 105.
Ini udah tinggi lah ya. Oke. Progressive shock shine, delay capillary refill. Kalau kalian tekan di sekitar jarinya itu dia kembali ke warna pinkish itu tuh lama. Cool, clammy skin, paler, pucat, dia decrease urine output, alter mental status. Shock index sama dengan heart rate bagi systolic BP. Ini ya, ini systolic, ini diastolic. The result is if 0.9 to 1.0, the patient is in significant hemorrhage, requiring urgent action even BP appears normal. Ini BP-nya masih normal, tapi heart rate-nya kayak udah kita bahas di sini. Heart rate ini tanda-tanda pertama akan terjadi hypovolemic karena ini ada di late sign-nya. Jangan lupa, yang namanya kasus PPHC itu selain penanganannya dia nanyain yang berhubungan dengan shock. Shocknya apa? Shock hypovolemic. Oke. But anyway, in the question dia nggak literally yang kayak nanyain angka-angka ini tuh nggak sih guys. Cuman kalian tuh harus notice kalau dia heart rate-nya itu increase, ya itu berarti ini risiko shock hypovolemic. Jadi kalian tuh harus notice gitu loh. The first minutes protocol, call for help, activate PPH protocol, never act alone. Nggak pernah sejarahnya kita kerja sendiri kalau PPH ya. Ada yang massage, ada ininya kayak mnemoniknya, cara kita untuk remember. Kita massage the pundal immediately. Habis itu push, administer first line uterotonic oxytocin, IM dan IV biasanya. Terus empty the bladder, assess the empty bladder to allow uterine contraction. Resuscitate, kita langsung insert 2 IV line, karena satu untuk kristalloid, satu lagi untuk kita blood transfusion. Next itu squeeze, bimanual compression if bleeding continue. Oke, systematic diagnostic, the 4T framework. Jadi yang namanya di postpartum hemorrhage itu ada namanya 4T. T-nya itu apa aja? T-nya itu penyebab dari postpartum hemorrhage-nya itu. T yang pertama itu tone, uterine atony, hasil dari tone itu. Terus trauma, tisu sama trombin. Trauma ini dia mengarah ke laceration, hematom sama inversion. Kalau tisu, retain placenta atau ada clot sisa. Trombin ini permasalahan dengan koagulopati atau memang darah ibunya. Sedangkan uterine atony ini ya itu yang paling sering karena sering terjadi di 24 jam pertama. If initial massage and oxytocin fail, immediately pivot to systematic search using this exact sequence to identify structural or hematologic failure. Jadi begitu ada bleeding PPH, yang pertama kita lihat itulah kita mengarah ke tone, biasanya uterine atony. Karena ini case yang paling banyak. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan penanganan isi uterine atony ini, seperti udah kita massage, kita kasih oxytocin IM, IV, and then kita insert 2 IV line, and we did bimanual compression, ternyata still bleeding. Mungkin ada trauma, ada laceration. Mungkin laceration episiotominya sudah dijahit, ternyata ada laceration di cervix. Terus sudah di hecting nih, ternyata masih ada perdarahan. Mungkin gara-gara tisu, ada retain placenta atau ada clots-nya yang nggak lengkap kayak gitu. Or still udah sampai sini nih kita tanganin semua, mungkin ada permasalahan dengan trombin. Ya udah, biasanya kalau kayak gini alatul biasanya mostly kita transfusion ya. Oke, differentiating the 40s in real time. Penyebabnya ada T ya, T. Tone itu penyebabnya biasanya uterusnya akan, yang bisa kita lihat uterine state sama bleeding patternnya itu adalah boggy and soft. Bleeding patternnya heavy, biasanya darahnya banyak. First line actionnya massage and uterotonic, kita kasih oxytocin or syntocinon, IM or IV. Trauma biasanya uterinnya itu pasti firm karena nggak ada masalah di uterine contractionnya dan uterusnya contracted. Bleeding patternnya biasanya sudden, tiba-tiba, profuse dan visible laceration terlihat. Inspect and repair, replace if inverted.
Oke, kalau tisu biasanya juga firm dan contracted, bleedingnya itu persistent, no visible trauma, tidak terlihat ada trauma atau enggak. Kita ngapain? Manual removal sama ultrasound untuk ngecek uterinnya benar-benar udah clean. The last itu thrombin, uterinnya juga kontraksi, firm contracted. Bleeding patternnya biasanya persistent, no trauma, no clotting blood. Kita korek koagulopati dengan FAF, cryo, sama tranexamid acid. A firm uterus instantly rules out tone. If the uterus is contracted but bleeding continues, immediately suspect trauma, tissue, or thrombin. Okay. Diagnostic criteria management synthesis. For persistent bleeding with firm uterus, kalau dia bleeding, uterusnya tetap firm, berkontraksi, systematically inspect for trauma. Kita harus lihat trauma. Ada laceration kah atau inversia uteri. Kita repair dan replace. Repair itu untuk laceration, replace itu untuk inversion. If no trauma is visible, kalau nggak ada laserasi, assume retained tissue. Kita lihat tuh mungkin ada yang tertinggal. Kita ngapain? Manual removal dan menggunakan ultrasound untuk ngecek uterinnya already clean or not. Terus yang ketiga, if bleeding non-clotting with no trauma or tissue, suspect masalah koagulopati. Kita korek koagulopatinya dengan transfusion FFF, Megat double FV, cryo, sama berikan tranexamid acid. Oke, obat-obatnya yang kita pakai apa aja? The uterotonic arsenal and absolute contraindication. Oke. The first line of drug that we use in PPH, itu adalah oxytocin. Ini adalah first line kita ya, first line. Ini sudah masuk ke third line kita. Oh my god, second line. Yang sini sudah masuk ke third line kita. Oke. Kita kasih oksitosin, pitocin, atau sintosinon, itu sama aja. Kita pemberiannya dengan apa? IV infusion and IM. First line uterotonic for atony, prevention, treatment, stimulate uterine contraction. Caution, rapid undilated IV push, cause hypotension and cardiovascular collapse. Avoid IV bolus. Gak pernah sih sejarahnya kita ngasih bolus ya, oksitosin. Pasti kita via infusion sama IM. Oke, metergin ya. Metergin ini dengan pemberiannya IM. Berapa dosisnya? 0,2 mg. Prinsipalnya ergot alkaloid, causes strong sustained uterine contraction. Kontraindikasi in hypertension or preeclampsia. Why? Because causes severe vasoconstriction, precipitating hypertensive crisis, stroke, and myocardial infarction. Intinya ini mengganggu sistem kerja jantung. So don't give this one to the patient with hypertensive and preeclampsia. Oke, ada namanya carbopros or hemabate. Pemberiannya apa dengan apa? Dengan IM. Dosisnya 0,25 mg. May repeat di 15 setiap ini. Ki ini tuh kuantitinya ya, setiapnya 15 sampai 10 menit, maksimal 8 dosis. Prostaglandin F2 alpha analog induce strong uterine contraction. Itu prinsipal sama actionnya si obat carbopros ini. Tapi kontraindikasi dengan asma. Remember ya guys, ini please kalian mau di screenshot juga boleh, di screenshot to remember. Yang ini juga, ini penting banget ini di screenshot. Tidak boleh diberikan pada pasien yang asma. Why? Causes fatal bronchoconstriction, bronchospasm, respiratory distress, caution in renal and hepatic disease. Oke. Misoprostol or cytotec. Pemberiannya dengan apa? Bisa dengan oral, sublingual, perektal. Dosisnya 600 sampai 1000 mikrogram. Biasanya kalau dia nggak terlalu bleeding banget sih, satu tablet itu dosisnya 200 mikrogram ya. Kita itu sering di 600 sampai 800 yang kami sering kasih. Synthetic prostaglandin A1 analog stimulate uterine contraction. No absolute hypertension or asthma contraindication. Sebenarnya nggak dilarang untuk hypertension sama asma ya. Generally less potent alternative to injectable use, caution with no hypersensitivity.
Next itu ada namanya tranexamic acid. Pemberiannya dengan IV 1 gram over 10 minutes within 3 hours of birth. Jadi ini anti fibrinolytic agent, inhibit fibrinolysis, preserving cough. Ya tranexamic acid, tau lah ya. Di Indo juga mungkin yang kerja di rumah sakit tau lah fungsinya tranexamic itu untuk menghentikan perdarahan. Relative contraindication-nya itu history of thromboembolism. Risk of thrombosis is rare, jarang, but consider risk and benefit in patient with active thromboembolism disease. Okay? Please, yang ini bisa di screenshot and remember yang ini juga. Okay. The Unified Clinical Decision Reflex. Tachycardia or shock index lebih dari 0.5 or bleeding observed. Ini kali-wali ya, nggak usah terlalu dihiraukan banget karena aku belum pernah sih menemukan soal yang dia naruh shock index 0,9 nih, jarang. Tapi dia ngomongin tachycardia, jumlah bleedingnya berapa, terus dia peler, biasanya kayak gitu sih tanda-tandanya. Oke, step 1, kita call for help, fundal massage, oxytocin, IM or IV. Is the uterus firm or boggy? Kalau firm, rule out. Kalau boggy, rule out the tone, kayak gitu ya. Terus inspect the trauma, check for tissue, run coagulation panels per thrombin. If bleeding persist despite firm uterus, ya udah berarti kita kasih tranexamic acid dan eskalasi untuk transfusion. Kalau ada confirm tone atau atonia, need second line uterotonic. Kita ngapain? Kita lihat tuh review pasien history. Kalau dengan hipertensi, berarti kita nggak boleh kasih metergin. Use carbopros or misoprostol. Tapi kalau pasien punya asma, kita ngapain? No carbopros, use metergin or misoprostol. Reassess fundus, consider balloon tamponade or surgical intervention if bleeding continues. Red flag and fatal exam traps. The hypotension tab. Never wait for blood pressure to drop to confirm hemorrhage. Rely on early tachycardia and shock index. Ya, jadi gak usah, jangan ditunggu tekanan darahnya turun menandakan bahwasanya itu tuh shock. Ya, kalau sudah tachycardia itu sudah tanda-tanda shock. The Accreta trap. Okay. Never attempt to forcefully remove a retained or adherent placenta before ruling out Accreta or without adequate surgical reserve for massive hemorrhage. Kalau misalnya pasiennya itu sudah pernah konsultasi di hospital kita, itu kita bisa tahu dia itu plasentanya Accreta atau enggak. Tapi kalau dia pasiennya ujuk-ujuk tiba-tiba datang, itu sebenarnya kita masih punya spare waktu untuk melihat. Kita menggunakan USG di delivery room itu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, plasenta ini ada namanya perlekatan plasenta ya. Ada namanya Accreta, Increta, Percreta. Jadi Accreta ini dia menempel dari endometrium sampai hampir ke meometrium. Kalau Increta ini dia di meometrium. Kalau Percreta ini dia sudah di luar dari perimetrium. Pokoknya sudah nyampe di perimetrium. Jadi lapisan uterus itu kan ada endometrium, myometrium sama perimetrium. Jadi dia tuh nempelnya di situ gitu loh. Jadi kalau nempelnya di situ ya gimana plasentanya mau out ya kan? Gak bakalan bisa keluar. That's why kita biasanya hysterectomy. Tapi kalau masih di Accreta ini masih bisa kita tangani. Maksudnya itu ini ya, kita nggak boleh remove retain placenta dengan kita eksplorasi begitu aja kalau dia sudah Accreta. Kita harus bawa ke OR. Either itu MROP, manual removal of placenta under GA, general anesthesia, atau kita hysterectomy. Kita lihat keparahan dia nempelnya di bagian endometrium, di bagian uterus yang mana. Terus the uterotonic mismatch. Never give metergin to hypertensive or preeclamptic patient. Never give carbopros to asthmatic patient. The inversion trap. Never give uterotonic before repositioning and inverted uterus. Contraction around the inverted fundus will trap it permanently. Okay, so finish about PPH. If you are still in it up, boleh tanya-tanya aku. Yang mau belajar juga
ya udahlah ya, kalian tau lah yang menghubungi aku kemana. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupa menabung, dan semoga lulus exam. Assalamualaikum.